Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad fazal muttaqun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ya ayuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai sekalian jemaah para kaum muslimin, jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, saya wasiatkan untuk diri saya, kemudian untuk jemaah semua, untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dari seorang tabi'in bernama Zir bin Hubaish rahimahullah. Dia adalah seorang tabi'in, bukan tabi'in biasa. Dia adalah seorang qari dari Kufah, dan dia pernah mendapati masa jahiliyah, adrakal jahiliyah, dan dia disifati oleh para ulama memiliki umur yang panjang. Bahkan ketika salah seorang bertanya kepada beliau, Zir, berapa umurmu? Umurku 120 tahun. Dan diceritakan bahwasanya beliau wafat, diantaranya pendapat para ulama, di tahun 81 Hijriah. Namun, meskipun hidup di zaman Nabi SAW, Zir tidak bertemu dengan Nabi SAW, maka ia termasuk dari kalangan tabi'in. Namun semangatnya dalam menuntut ilmu, semangatnya dalam belajar, menjadikan ia utama. Di antaranya, dalam hadis ini, beliau bertanya kepada para sahabat. Ya, dalam hadis ini, beliau bertanya kepada sahabat yang mulia Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu, di mana Zir bertanya kepada Sofwan ya tentang beberapa hal. Maka ditanya oleh Sofwan, "Ma ja'a bika ya Zir?" Apa maksud kedatanganmu wahai Zir? Kata Sofwan. Kemudian Zir berkata ya, "Ibtigha al-ilmi." Aku ingin belajar, aku ingin mencari ilmu. Kemudian Sofwan berkata, "Innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yatlub." Sesungguhnya para malaikat membukakan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena ia ridho dengan apa yang dicarinya tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keutamaan bagi seorang yang menuntut ilmu dengan dibentangkan sayap para malaikat. Dengan bentuk apa? Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ridho atas apa yang dia cari, yaitu ilmu. Kemudian Zir bertanya kepada Sofwan tentang beberapa hal. Di antaranya adalah hal yang ma'ruf, yang Masya Allah, faedahnya sangat besar. Zir berkata kepada Sofwan bin Asal radhiyallahu an, "Hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an?" Apakah engkau
wahai Safwan, pernah mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membahas tentang cinta? Di Safwan ditanya oleh Zir yang haus dengan ilmu tentang suatu perkara yang mungkin ia dapati ketika bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang cinta. Qala na'am, kata Safwan, ya saya pernah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di situ juga ada para sahabat yang lainnya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang cinta. Maka beliau radhiyallahu anhu berkata, kunna ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi safar. Dahulu kami bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan, ya, menunjukkan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memperhatikan gerak-gerik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka paham bahwasanya pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat contoh yang benar, terdapat contoh yang baik, yang mereka berupaya semaksimal mungkin memperhatikan apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, termasuk yang diceritakan oleh Safwan ini. Kunna ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi safar. Kami pernah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan. Fabaina nahnu indahu idnadahu a'rabiyyun bisautin lahu jahwari. Kemudian tatkala kami bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan tersebut, datanglah seorang Arab Badui. Ya, Arab Badui adalah orang-orang Arab yang hidup di pedalaman, hidup jauh dari kota. Maka para sahabat terkadang senang, terkadang tidak senang dengan kedatangan Arab, yaitu orang-orang Badui ini. Tidak senangnya karena mereka tidak punya adab. Mereka berkata dengan kata yang keras, kata-kata yang kasar, perkataan yang kaku, jauh dari adab. Karena memang mereka hidup di tengah gurun pasir, jauh dari kota, jauh dari belajar adab. Namun di sisi lain, para sahabat terkadang senang. Karena dengan keluguannya orang-orang Arab Badui tersebut, terkadang mereka bertanya, ya, suatu hal yang memiliki faedah yang besar, yang dapat diamalkan oleh para sahabat. Nah, orang Arab Badui ini datang dengan suara yang keras, memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suara yang mungkin arahnya kepada membentak, dengan suara yang meninggi. Ia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Fa'ajabahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala nahwin min sautihi ha'um. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab panggilan tersebut dengan yang semisal. Nadanya tinggi yang disampaikan oleh Arab Badui tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan nada tinggi juga. Haum, sini, mari kemari, ta'al. Bahasa kitanya mungkin seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga meninggikan suaranya, mengimbangi apa yang dikatakan oleh Arab Badui tersebut. Ya, kemudian para sahabat yang berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa ya kesal dengan apa yang dilakukan oleh Arab Badui tersebut. Ya, bahkan Safwan berkata, wa qulna lahu waihaka dud min sautika fa innaka inda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Celakalah engkau. Turunkanlah, rendahkanlah suaramu. Sungguhnya engkau berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat paham, ketika mereka ingin berkata, berucap, ya, berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berbicara dengan nada yang rendah, dengan nada yang semisal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sana ada sebuah ayat yang melarang kita untuk berkata melebihi perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian tinggikan suara kalian melebihi tingginya suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka niat para sahabat pada saat itu mengingatkan orang tersebut karena ia paham tentang konsekuensi dari ayat tersebut, tentang larangan dari ayat tersebut, bahwasanya dilarang oleh seorang untuk berbicara kepada Nabi melebihi suaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka berkata, ya, melarang kepada Arab Badui tersebut. Wa qad nuhita an hada. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang akan hal tersebut, yaitu melarang
berbicara kepada Nabi SAW dengan suara yang tinggi, sebagaimana yang disebutkan tadi, karena akibatnya fatal. Seluruh amalan orang yang tersebut, ya, yang meninggikan suara di hadapan Nabi SAW akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan dia tidak mengetahuinya. Karena di akhir hayatnya, di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Ya, jika engkau benar-benar meninggikan suaramu, ya, kepada Nabi SAW, konsekuensinya akan dihapus amalannya yang telah lalu, meskipun dia tidak menyadarinya. Makanya para sahabat geram, ya, melihat apa yang disampaikan oleh Arab Badui tersebut. Akan tetapi, apa jawaban Arab Badui tersebut? Faqala wallahi la abdud. Demi Allah, saya tidak akan merendahkan suara saya. Inilah tabiatnya Arab Badui, keras kepala, kaku, ya. Entah karena memang, ya, tabiatnya, atau memang benar-benar dia tidak mau merendahkan suaranya di samping Nabi SAW. Kemudian qala al-A'rabi, kemudian orang Arab Badui tersebut berkata, al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Seorang, ya, bersama dengan suatu kaum, sedangkan ia tidak mampu menandingi amalan kaum tersebut. Ya, jadi artinya ada seorang yang mencintai suatu golongan, sedangkan ia tidak mampu menyamai amal golongan tersebut atau kelompok tersebut. Ini kurang lebih yang ditanyakan oleh Arab Badui tersebut. Ya, apakah Nabi SAW membalas lagi dengan suara yang meninggi? Bagaimana dengan kita tatkala kita ditanya dengan model seperti itu? Mungkin kita tidak akan senang, akan tetapi tidak dengan Nabi SAW. Ia memahami siapa ia berbicara, dengan siapa ia berbicara. Tatkala ia SAW mendapati suatu hari, ya, seorang Arab Badui yang kencing di Masjid Nabawi, para sahabat geram. Tapi Nabi SAW menghadapinya dengan tenang. Biarkan ia selesai, kemudian disiram bagian yang kencing tersebut. Inilah sikap Nabi SAW. Begitu juga tatkala Arab Badui ini bertanya dengan suara yang tinggi. Tatkala tadi memanggil Nabi SAW dengan nada yang tinggi, juga pertanyaannya disampaikan dengan nada yang tinggi. Akan tapi Nabi SAW dengan hikmahnya yang sangat besar menjawab dengan jawaban yang bijaksana, yang merupakan ini adalah faedah dapat kita ambil baik kepada orang Badui tersebut maupun kita sebagai umat Islam secara umum. Kalau Nabi SAW berkata, Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seorang akan bersama dengan yang ia cintai pada hari kiamat. Kata-kata atau jawaban yang singkat, namun dapat dipahami dengan baik oleh para sahabat, dapat dipahami dengan baik oleh Arab Badui tersebut, sehingga tidak lagi pertanyaan muncul dari Arab Badui tersebut, karena Nabi SAW dengan jelas mengatakan, anta al-mar'u ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seorang akan bersama dengan yang cintai pada hari kiamat. Dan ini merupakan kabar gembira bagi kita semua. Bahkan para sahabat, di antara Anas bin Malik, dengan hal yang serupa, ada seorang Arab Badui di lain waktu yang bertanya kepada Nabi SAW tentang hari kiamat. Kemudian Nabi SAW bertanya, apa yang telah engkau persiapkan menghadapinya? Tidak ada. Ya, aku tidak banyak amal, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Tidak ada hal yang membuat Anas bin Malik gembira melebihi dari kabar tersebut yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka Anas bin Malik seketika itu dia juga berkata, wallahi ana uhibbullah wa uhibbun Nabi SAW wa Abu Bakar wa Umar wa kunna wa arju ma'akum yaumal qiyamah. Wallahi aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Nabi SAW, aku cinta kepada Abu Bakar, dan aku cinta kepada Umar, meskipun aku tidak mampu menandingi amalan mereka, dan aku berharap bersama dengan mereka di hari kiamat. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita ambil faidah dari sekian banyak faidah dari hadis tersebut. Hadis tersebut sebenarnya adalah hadis yang panjang, yang tidak memungkinkan untuk dibahas pada kesempatan salat Jumat ini. Adapun yang tadi dibahas, semoga itu cukup untuk kita mengambil faidah. Di antara faidah yang dapat kita ambil adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling hikmah, yang ia mampu menghadapi semua kondisi dengan sebaik-baiknya, termasuk tatkala ia berhadapan dengan Arab Badui tersebut. Ya, kenapa? Ketika ia dipanggil atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Arab Badui tersebut, wahai Muhammad, dengan suara yang keras, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menimpalinya dengan suara yang keras juga, karena ini adalah hikmah terpendam yang mungkin jarang kita mengetahuinya. Para ulama menjelaskan, diantaranya adalah ini hikmah mendalam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang tersebut tidak terhapus amalannya. Subhanallah. Mungkin kita tidak paham menghadapi kondisi seperti ini, mengambil faidah. Karena tadi apa kata Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Karena konsekuensinya antahbata a'malakum wa antum la tash'urun. Ketika seorang berkata melebihi perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terhapus pahalanya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di antara kehendaknya tidak ingin pahala orang tersebut terhapus. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengimbangi perkataan atau nada tinggi dari orang tersebut dengan nada yang semisal. Kemudian faidah yang kedua yang dapat kita ambil, semangatnya para sahabat dalam menuntut ilmu. Lihat, ada seorang tabi'in yang ia merupakan ahli qiraah dari Kufah, belajar kepada para sahabat yang mungkin lebih junior dari dia. Karena tadi diketahui Zir bin Hubaish umurnya sampai 120 tahun. Sedangkan guru-gurunya ya mungkin di bawah tersebut. Tapi ia semangat dalam menuntut ilmu. Ia semangat dalam belajar. Dan hendaknya ini menjadi semangat buat kita juga. Di antara faidah yang ketiga adalah kita berusaha bersama dengan orang-orang soleh dalam keseharian kita. Baik dalam muamalah, baik dalam pergaulan, baik dalam mencari teman dekat. Apalagi kita berusaha mencari orang-orang yang soleh. Karena sungguh pengaruh orang soleh itu sangat besar untuk kesolehan kita. Maka beruntunglah tatkala seorang ia mendapati lingkungan yang baik, di mana teman-temannya adalah menyeru kepada kebaikan. Lihat para sahabat tatkala bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mampu mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengaruhnya secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh para sahabat tatkala mereka bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tatkala Sofwan bin Asal ya meriwayatkan hadis ini dan sampai kepada kita, ia pun mendapatkan pahala dari apa yang disampaikan tersebut. Kurang lebih ini mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan khutbah singkat pada Jumat kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan dalam mencari cinta yang benar di dunia ini. Kita mencari teman-teman yang saleh, teman-teman yang ya mampu membawa kita kepada jannahnya bersama dengan mereka. Kita mencintai para nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salawatullah alaihim ajmain. Kita mencintai para sahabat, kita mencintai para sahabat yang dikabarkan masuk surga. Kita mencintai para khulafaur rasyidin. Kita mencintai semua orang-orang soleh. Bagaimana buktinya? Adalah dengan mengikuti mereka. Kata Nabi sallallahu atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah ketika engkau berkata mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan mencintaimu, dan semoga kita dikumpulkan bersama para nabi, para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain di surganya kelak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.